Tahdzibul akhlak, penyakit masih hati nomor 9 ya, tentang riya. Sekitar cara setan yang menghalangi dan menipu manusia ya, dari atau terkait dengan beramal soleh. Sudah 6 langkah artinya yang sudah kita kaji, bagaimana setan berusaha yang menghalangi dan menipu manusia dengan amal solehnya. Yang terakhirnya yang keenam, bukan yang terakhir, yang keenam, yang kemarin ya, seluruhnya ada 7 langkah, 7 jurus. Nah yang keenam yaitu memasukkan riya khafi. Ya, setelah selamat dari jurus kelima, memasukkan ujub karena telah mampunya beramal soleh dengan baik, dengan benar, mungkin dengan sempurna, dimasukkanlah ujub sehingga menjadi rusak. Nah selamat dari jurus kelima, tidak ujub, berarti selamat dari ujub. Nah yang kemarin jurus keenam ya, dimasukkanlah riya khafi, yaitu memasukkan pikiran itu ya ke dalam diri manusianya, memasukkan pikiran, memasukkan perasaan bahwa merasa gitu ya, nanti dirinya itu akan dimasyhurkan oleh Allah kepada orang-orang sebagai orang yang soleh. Itulahnya yang kemarinnya ini nih, yang dari setannya adalah seolah-olah muncul gitu dari dirinya sendiri, itu seolah-olah muncul dari diri manusianya sendiri dengan beramal soleh sedemikian rupa hingga selamat dari ujub. Nah, muncul pikiran seperti ini dari setannya, bahwa nanti Allah akan memasyhurkannya kepada orang-orang bahwa saya ini orang yang soleh. Itu juga jadi rusak gitu, jadi rusak. Nah amalnya ya, riya kan rusak kan, riya itu amal yang rusak. Kalau riya jali ketika melakukannya sudah riya, ketika melakukannya itu riya. Nah kalau riya khafi kan setelah selesai, bahkan hanya seperti ini sebetulnya terlintas di dalam pikirannya dengan beramal soleh, tentu beramal soleh yang baik, benar, ikhlas dan sebagainya, sudah benar-benar amal soleh lah ini. Kemudian nah ini kan dimunculkanlah oleh setan ke dalam pikiran manusia, ke dalam pikiran manusia gitunya, dia merasa bahwa nanti dia akan dimasyhurkan oleh Allah kepada orang-orang sebagai orang yang soleh. Nah, tetap pikiran itu dari setan gitu ya. Ini riya khafi. Kalau riya merusak, itu masalahnya kan. Karena riya rusaklah amal itu, dengan riya itu amal itu jadi rusak. Dari pahala amal soleh mestinya berpahala, kalau riya itu kan malah mendapat dosa, dari amalnya itu mendapatkan dosa. Nah ini harus dilawan gitu ya, untuk menangkalnya, untuk melawannya, yaitu dengan mengatakannya pada diri sendiri, mau dimasyhurkan oleh Allah sehingga benar gitu ya, orang-orang mengenalnya sebagai orang yang soleh. Ataupun malah sebaliknya, katakanlahnya, ataupun malah sebaliknya,
orang-orang malah merendahkannya, gitunya, orang-orang menertawakannya. Nah, dalam hal ini kalau riaknya kemarin juga secara mendasar untuk melawan ria itu ya apa namanya, diputuskan, dipegatkan gitulah, nggak ada kaitan dengan manusia. Katakanlah demikian ya, tidak ada kaitan dengan manusia, mau manusia tahu mau enggak terserah. Kalau kemudian manusia tahu, mau kemudian menghormatinya, gitunya, menghormatinya, menyimpulkannya bahwa saya orang soleh, terserah. Atau orang akan mengatakan, mah paling gak pepujian, mangga gitulah dengan manusia malah. Itunya jurus yang keenam kemarin ya. Nah, supaya selamat seperti itu, jadi benar-benar terjaga, artinya ibadah yang sudah dilakukannya ini tidak rusak dengan munculnya ria khofi. Itu caranya demikian gitu ya, mau Allah masyhurkan, mau Allah tenggelamkan, malah mau Allah hinakan lah gitu anggapnya, terserah Allah gitu. Karena kalau di sini kemarin sebutnya huwa sayyiduna, karena kami ini hanyalah hamba-hamba Allah, dan huwa sayyiduna, Allah lah pemimpin kami. Insya'a azharo wa insya'a akhfa, kalau ia menghendaki ia memunculkannya, ya terserah Allah berarti kan, bukan kita yang menginginkan. Wa insya'a akhfa, kalau ia menghendaki Allah tetap menyembunyikannya sehingga tidak dikenal oleh orang, terserah. Wa insya'a ja'alna syurafa'a, kalau ia menghendaki menjadikan kami ini orang yang mulia terhormat. Wa insya'a ja'alna hakirin, atau kalau menghendaki Allah malah menjadikan gitunya, menjadi orang yang hina sih asalnya, menjadi orang yang hina itu di mata manusia, terserah, gitulah kesimpulannya, terserah. Nah, ini berarti selamat nih dari ria khofi ini ya, yang keenam kemarin. Nah, sekarang yang terakhir nih, jurus setan nih ya, cara setan, jurus setan setelah gagal sampai jurus ke-6 berarti. Ini kan yang ke-6 kan bukan riak jali gitu ya, bukan riak jali. Selesai ibadahnya kan, setelah selesai ibadah bahkan kalau di jurus ke-5 mah dimasukkan ujub saja selamat. Ya, dimasukkan ujub saja selamatnya, yaitu ini diulang sedikitnya. Ujub itu kan merasa bangga bahwa saya bisa beramal seperti ini, orang lain nggak bisa, merasa dirinya hebat lah gitunya, saya bisa beramal seperti ini, orang lain tidak bisa, tanpa disertai dengan kesadaran bahwa bisa demikian itu karena di atas pertolongan Allah. Apalagi bersyukur kan, karena bisa beramal soleh demikian yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Itu berarti selamat. Kalau yang selamat dari ujub itu bisa beramal kemudian dilanjutkan atau disertai dengan kesadaran bahwa Allah lah yang memberi pertolongan sehingga saya bisa beramal seperti ini. Dan juga lanjutannya pasti bersyukur karena pertolongan ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Kita selamat dari ujub. Kemudian langkah ke-6 ria khofi, yaitu setelah ibadahnya selesai muncul gitu dalam pikiran, nanti Allah akan memasyhurkan, mengumumkan saya kepada orang-orang bahwa saya orang soleh. Nanti orang-orang juga tahu bahwa saya ini orang yang soleh, orang yang taat, orang yang rajin ibadah. Tak, pikiran itu yang harus dibuang.
Ya, dengan beramal soleh, karena pada dasarnya kan amal soleh itu adalah ketaatan kepada Allah, titik lah gitulah. Ya, orang beramal soleh, orang beribadah, orang taat itu apa namanya? Ya karena taat kepada Allah, nggak ada mela-melain. Itu kan hanya ya ini setan kan yang mau merusak, dimunculkanlah oleh setan ke dalam pikiran orangnya. Nanti Allah akan mengumumkan, Allah akan memasyhurkan saya kepada orang-orang bahwa saya ini orang yang soleh. Nanti orang-orang akan menyimpulkan lah itunya, dalam pikiran kita mengatakan demikian. Nanti orang-orang akan mengatakan, menyimpulkan bahwa saya ini orang yang soleh. Nah itu kan nggak peduli mau orang ngomong apapun gitu kan, karena ketaatan yang namanya ibadah itu, ibadah atau beribadah beramal soleh itu adalah karena taat kepada Allah. Allah memerintah saya lakukan, terus kaitan dengan sesama manusia apa kan gitu semestinya. Nah, sekarang jurus terakhirnya apabila selamat. Nah, jurus keenam dari setan yang memunculkan riya, khofi pun lah, artinya mampu kita lawan atau kita abaikan, tidak kita tanggapi lah gitunya. Setan membisikkan, setan memunculkan yang demikian itu ditolak, tidak kita tanggapinya dengan tadi kan ininya di dalam, tanamkan di dalam diri kita bahwa mau Allah masyhurkan mau enggak terserah Allah. Kalau kemudian benar jadi masyhur terserah Allah, gitulah pokoknya mah, bukan kita yang menginginkan. Sehingga kalau ternyata tidak dimasyhurkan, tidak dikenal, orang-orang tidak mengenal saya orang yang soleh, ya terserah, tetap saja ya terserah Allah saja pokoknya lah. Ya, setan kan lemes pisan dia tuh, ya jurusan tuh. Begitu ayah pikiran seolah-olah datang dalam pikiran itu demikian gitu ya. Padahal itu dari setan, setan yang memunculkan, setan yang memasukkan ke dalam pikiran. Nah, apabila selamat dari jurus yang keenam, summa ya'tina min wajhin sabi. Nah, ini jurus yang ketujuh nih, jurus terakhir. Kalau sampai kita selamatnya dari jurus ketujuh ini, itunya berarti benar itulah selamat dari, ini kan judulnya bagaimana setan menghalangi dan memperdaya manusianya. Menghalangi sih asalnya, bagaimana setan berusaha menghalangi supaya tidak beramal soleh, kan itu di jurus pertama. Nah, bagaimana setan menghalangi dan memperdaya, mencelakakan manusia terkait dengan beramal soleh, bukan berbuat dosa. Jadi yang 7 jurus ini terkait dengan beramal solehnya, bukan membisikkan, bukan mengarahkan, menyeret untuk berbuat dosa, bukan. Bahkan sampai jurus ke-6 kan ibadahnya dengan benar, dengan baik, dengan serius, selesai ibadah dengan seperti itu. Bagaimana supaya jadi celaka itu manusianya, padahal sudah beramal soleh, sudah melakukan dengan baik, dengan benar, dengan serius, sudah selesai beramal solehnya. Munculkanlah ujub selamat, munculkanlah riya khofi, kan terkait dengan amal soleh yang sudah dilakukan. Nah, jurus yang ketujuh terakhir nih, setan mengatakan summa ya'tina min wajhin sabiin yaqulu akhiron. Ini yang terakhir nih, akhironnya. Kemudian setan datang dengan langkah ketujuh, cara ketujuh, jurus ketujuh sebagai akhir ba'dal ya'si min jami'il hiyali wal mukhoda'ah. Setelah semua langkah, semua cara, semua jurus yang 6 sebelumnya itu ya tidak berhasil. Berarti ini kan jurus pamungkas ya.
Ya, jurus pamungkas ya, jurus terakhir nih ya, setan nih, setelah setan putus asanya ba'dal ya'si, setelah putus asa, min jami'il hiyali wal mukhodah, dengan 6 cara 6 langkah setan dengan 6 cara 6 langkah sebelumnya, yaitu mengatakan la hajata. Nah, karena semuanya dari awalnya, dari awal, dari jurus pertama, kedua sampai yang keenam itu kan disebutnya yuwaswisu gitunya, setan itu membisikkan. Jurus pertama setan mengatakan, buat apa beramal, nggak usah beramal, buat apa beramal. Tak, itu seolah-olah setan itu membisikkan demikian. Udahlah jangan beramal, gitulah, sekitar itulahnya, pokoknya langsung menghalangi itunya. Buat apa beramal, lah jangan beramal, mending juga anu misalnya gitu ya, di jurus pertama nih. Lain cara apa ya didinya telin, ya buat apa beramal, nggak usah tuh beramal. Kalau kalah di jurus ini saya harus beramal, itu kan menanggalnya. Masuk di jurus kedua, ya sok atuh ari rek beramal wae mah engke lah. Taswif ya, setan itu membisikkan, ya lakukan ari, kalau tetap saya harus beramal. Karena di jurus pertama kan cara untuk melawannya adalah saya harus beramal karena saya butuh amal soleh. Itu jurus pertama kayak ti urang nama jurus tong kagok ngelawan setan mah. Ini yang pertama nih ya, cobanya kita dilihat dulu, lihat lagi sebentar nih ya. Jurus yang pertama dari setan itu adalah anyanhana anha, langsung setan teh menghalangi supaya manusianya udahlah jangan beramal. Buat apa? Kalau jangan beramal lah. Langsung ya menghalangi, yanhana anil amal, langsung menghalangi beramal. Nah, untuk menangkalnya, melawannya, yaitu kita mengatakan nahnu muhtajuna ilaiha, saya butuh, saya perlu, saya harus beramal. Nahnu muhtajuna ilaiha jiddan, pakai jiddan teh amat sangat gitu ilahnya. Ini ditekankannya seperti ini untuk melawannya. Ya, kami sangat membutuhkan, sangat memerlukan beramal. Iz la budda minat tazawudi min hazihi dunyal faniyati lil akhirah, karena saya butuh bekal untuk meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Kalau tidak punya amal, bekal saya apa? Ternyata jurus kahijinya, jurus pertama itu seperti itu. Setan itu, lolah jangan beramal ya kalau tidak punya amal. Makanya untuk melawannya saya harus beramal karena saya butuh amal. Untuk apa? Inilah bekal untuk saya meninggalkan dunia menuju akhirat. Kalah berarti karena saya harus beramal, karena harus punya amal gitu kan, untuk minat tazawudi itu berbekal min hazihi dunya, dari dunia yang fana ini, lil akhirahnya untuk menuju akhirat. Tak itulah di asalnya menghalangi, kemudian saya harus beramal. Nah, sok atuh tapi nanti terus sampai jurus ke-6 tas sudah jadi beramal pun tetap dicelakakan. Ayeuna nu ka-7 siga balik deui. Ini seperti balik lagi ke yang awal gitu, kayak yang awal itu yang paling ringan sebetulnya. Ini langkah pertama, langkah kedua tentu kan lebih semakin naik levelnya, semakin berat itulahnya godaan dari setannya. Yang awal itu yang paling ringan. Nah, ini seperti kembali lagi ke awal, Ya, setan mengatakan la hajata lakum ila hadzal amal. Lah sieun nyawae. Emang benar itu teh cenah butuh amal teh. La hajat ini yang dibisikkan setan seolah-olah kalimatnya seperti ini lahnya. La hajata lakum ila hadzal amal.
kalian itu tidak butuh, sebetulnya tidak perlu amal. Ini yang dikatakan setan ya, kalian innakum la hajatalakum ila hazal amal, sebetulnya kalian itu tidak perlu beramal. Innakum in kundirtum su'ada'a fi ilmillahi fa inna zalika kainun la muhalata. Iya biasa bener setan mah. Ini bicara seperti ini, sebetulnya kalian itu tidak perlu beramal, karena jika Allah takdirkan kalian menjadi orang yang berbahagia, yang selamat, yang beruntung, pasti kejadian. Ya, pasti kejadian jika Allah menakdirkan. Ini bahasa setannya nih. In kundirtum, jika kalian ditetapkan atau ditakdirkan su'ada, sebagai orang yang selamat, itu beruntung, berbahagia, fa inna zalika kainun la muhalata, itu pasti kejadian. Nah jadi seolah-olah seperti ini urusannya. Nantinya pada diri manusianya itu berarti nanti akan di dalam pikirannya akan ada, ya percuma beramal soleh, percuma apalagi banyak gitu lahnya, percuma beramal soleh, percuma banyak beramal soleh. Kalau Allah takdirkan masuk neraka mau apa? Emang kita bisa merubah? Emang kita bisa melawan? Kalau Allah takdirkan masuk neraka, kamu mau apa? Sok ngelawan ke Allah udah mau bisa. Ya itu yang dibisikkan oleh setan gitu ya. Percuma beramal soleh juga buat apa? Jadi seorang yang soleh gitunya, ahli ibadah, banyak beramal soleh, kalau Allah takdirkan masuk neraka, jadi mengatakan dia percuma gitu lah, percuma banyak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan mau masuk, kalau Allah takdirkan mau masuk neraka, kamu mau apa? Kamu mau bagaimana? Kamu mau protes, mau melawan? Emang kuat? Emang bisa? Kan enggak kan? Jadi sekali lagi ini antik nih, kalimatnya unik nih ya, yang dibisikkan oleh setan tapi kesebelannya pokoknya mana. Seolah-olah kembali lagi kan ke yang jurus pertama kan demikian ya. Ulah jangan beramal. Nah, buat apa beramal? Kan membalasnya, menangkalnya itu dengan mengatakan saya butuh amal soleh. Tadi jurus ke-7 emang iya butuh amal soleh. Itulah kata setan, dia balik, seolah-olah balik lagi. Emang iya itu kamu itu butuh amal soleh? Kalau terjadi dialog ya mah, emang iya butuh amal soleh? Ya iyalah. Kata setan teh, buat apa beramal soleh? Kalau kamu beramal soleh sebanyak apapun amal soleh, menjadi ahli lah sebut nantinya ahli ibadah, menjadi orang yang soleh, banyak beramal soleh. Kalau Allah takdirkan kamu masuk neraka, terus bagaimana? Ay bahan ngahulang jelemana nya oge. Ini yang dibisikkan setannya demikiannya. Tapi di sini setan menyebut-nyebut in kundirtum, jika kamu ditakdirkan. Aris takdir itu apa? Bon gitu mah. Tadi dia nantinya ada di apa namanya nantinya berikutnya, setan itu tidak paham makna takdir. Batak ngomongnya kamar karap gitu setan. Dia ngacoy lah gitu dengan mengatakan, kalaupun kamu menjadi orang yang soleh, banyak amal solehnya, kalau Allah takdirkan kamu masuk neraka, dari jelema lagi sarua teu apal deh. Nya oge nya diajarkan kuno odob berarti tambah diajarkan kuno setan itu tidak
paham gitulah intinya. Setan tidak paham itu takdir, tapi dia ngomongnya demikian, ngomong takdir. Kalaupun kamu banyak beramal soleh, menjadi orang yang soleh, kalau Allah takdirkan kamu masuk neraka, teh racun dinya entah. Seolah-olah benar gitu kalimatnya. Kalau sudah mengatakan seolah-olah benar, seolah-olah sejalan lah gitunya, seolah-olah sejalan dengan yang benarnya. Yang benar yaitu yang justru memang diajarkan oleh Allah kepada manusia kan. Allahumma la mani'a lima a'taita, ini diajarkan oleh Allah kepada manusia. Ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak engkau kehendaki. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. La mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau kehendaki. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa mewujudkan lima mana'ta, apa yang tidak engkau kehendaki. Ini diajarkan oleh Allah, manusia itu harus memiliki ini kesadaran di dalam dirinya yang barusan. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa mewujudkan kalau Allah tidak menghendaki. Nah ini disebut nate kalimatul haqqi wa urida bihal batil. Itu terkenal itu teh saya lupa lagi itunya apa, satu statement atau jadi kaidah apalnya. Kalimatul haqqi wa urida bihal batil, kalimat yang benar tapi dipelintir untuk kebatilan. Sesuatu yang benar gitunya tapi kemudian dipelintir, dimanfaatkan, direkayasa untuk tujuan kebatilan. Karena di sini bicara tentang Allah menetapkan, Allah menakdirkan. Ya memang benar, apa yang bukan ketetapan Allah. Sekali lagi, apa yang bukan ketetapan Allah? Enggak ada, semuanya itu ketetapan Allah. Nah setan mengatakan seperti ini, kalaupun kamu banyak beramal soleh, terus Allah menetapkan kamu masuk neraka. Ternyata kalimat ini benar. Kalau sudah terkait dengan kemudian Allah menakdirkan, kemudian Allah menetapkan, nah ini yang tidak bisa dibantah. Ini menjurus terakhir atau ini menjurus yang paling berat. Jadi manusia itu seolah-olah kalau sudah dikaitkan, seolah-olah ya iyalah benar, kalau Allah sudah menetapkan, Allah menakdirkan sesuatu, emang kita bisa apa? Kan gak bisa apa-apanya untuk menolak, protes saja gak bisa. Tapi sebetulnya ini kan salah sebetulnya dari setan mah. Ini yang dari setan ini salah sebetulnya. Tapi karena dikaitkan dengan in quddirtum, jika kalian ditakdirkan, ditetapkan masuk neraka, masuk surga kalau di sini ya. Buat apa beramal soleh? Kamu tidak perlulah, tidak perlulah hajatalakum ila hadzal amal. Kamu tidak perlu beramal soleh. Jadinya seburuk apapun kamu, in quddirtum su'ada, kalau Allah takdirkan kamu masuk kelompok orang yang beruntung, berbahagia, yang selamat, fa inna zalika kainun, pasti kejadian karena Allah menghendaki. La muhalata la muhalata tidak itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak lah gitu. Tidak mungkin tidak. In quddirtum, jika Allah sudah menakdirkan kalian, menetapkan kalian menjadi orang yang berbahagia tanpa beramal soleh juga, pasti kejadian karena Allah menghendaki. Lam yadurrukum tarkul amali. Nah ini enggak akan mencelakakan, enggak akan memadorkan kalian. Allah takdirkan bahagia, pasti kamu bahagia.
lam yadurrakum tarkul amali. Ya tidak akan memadaratkan kalian, tidak akan mencelakakan, nggak usah beramal, gitulah intinya setan itu ya. Tidak akan memadaratkan, tidak akan mencelakakan kalian. Kalian tidak beramal juga nggak apa-apa. Kalau Allah menetapkan, kalau Allah menakdirkan kamu masuk surga, pasti masuk surga. Tidak bisa tidak ada yang bisa menghalangi. Kan yang benar yang tadi kalimatnya, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki sesuatu. Dan tidak ada yang bisa mewujudkan kalau Allah tidak menghendaki. Nah ini kalimat yang benar ini. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata. Ini kalimat yang benar. Benar demikian. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki. Tidak ada yang bisa mewujudkan kalau Allah tidak menghendaki. Nah ini kalimat yang benar. Nah oleh setan itu istilahnya yang barusan, kalimatul haqqi wa urida bihal batil, ini kalimat yang benar tapi dipelintir, direkayasa itu untuk tujuan yang batil. Nah dibisikanlah ke dalam diri manusia, tidak usah beramal, kalau Allah menghendaki kamu masuk surga pasti masuk surga, agak ada yang menghalangi. Karena kan tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki. Tidak akan ada yang bisa memadaratkan, tidak akan mencelakakan kamu meskipun kamu tidak beramal. Li'anna masirakumul jannah. Karena dibita ku iya dibikin sebelin, bagi bikin sebelin dia setannya. Li'anna masirakumul jannah. Akhir kamu itu pasti ke surga lah. Nyalian nama masirakumul jannah, karena akhir kamu itu pasti ke surga. Amiltum awalam ta'malu, apakah kalian beramal ataupun tidak beramal. Wah di sini ada kesalahan besar sebetulnya. Pasti ke surga mau beramal ataupun tidak beramal, karena sudah dibisikkan sebelumnya bahwa ketetapan Allah lah yang menyebabkan lah gitunya, menyebabkan atau apa bahasanya ya ketetapan Allah lah sebetulnya gitunya yang menjadikan seseorang itu apakah masuk surga atau masuk neraka. Nah ini satu lagi lah tanggung nih ya dari setannya nih. Sekarang sebaliknya, wa in quddirtum asqiya'a. Nah, kalau Allah menakdirkan kamu itu menjadi orang yang celaka, ya in quddirtum, jika kalian ditakdirkan menjadi orang yang celaka ya celaka gitulah, pasti ya celaka kalau sudah ditakdirkan ditetapkan menjadi orang yang celaka. Lam tanfa'kumul amalu, percuma kan beramal. Buat apa beramal, tidak memberi manfaat apa-apa kan beramal. Jika kalian ditetapkan termasuk kelompok yang celaka ya celakalah kamu. Lam tanfa'kumul amalu, kan percuma beramal. Kalau Allah tetapkan termasuk orang yang celaka, buat apa amal gitu kan. Artinya percuma, nggak memberi manfaat apa-apa amal yang dilakukan. Ya in quddirtum asqiya'a, jika ada kalian ditakdirkan termasuk orang yang celaka, ya celakalah. Lam tanfa'kumul amalu, tidak ya lam yanfa'kumul amalu. Ternyata gitulah, amal itu tidak memberi manfaat apapun. Li'anna masirakumun nar. Iya, kalau orang yang celaka pasti akhirnya akan masuk neraka. Fa fima tajtahiduna, jadi buat apa kalian bersungguh-sungguh beramal nepikun kanu sampai yang nomor 6 nya bersungguh-sungguh itu beramal. Jadi buat apa sebetulnya bersungguh-sungguh beramal? Nah, itu dari setannya gitu loh sampai di sana. Itunya setan membisikkan demikian. Sekali lagi ini, setelah setan
putus asa karena hingga jurus yang keenam tidak berhasil mencelakakan manusia. Dan maka setan, sekarang ini jurus yang terakhir itu dari setan. Ya, setan membisikkan sebetulnya tidak perlu kalian beramal. Itulah ininya kurang lebihnya. Sebetulnya tidak perlu kalian beramal. Kemudian alasan disebutkan, jika kalian ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, berbahagia, selamat, pasti akan menjadi yang demikian. Itu pasti terjadi, tidak la muhalata tadi itu pasti terjadinya, tidak bisa tidak akan memadorotkan, meskipun tidak akan memadorotkan kalian, tidak akan mencelakakan kalian meskipun kalian tidak beramal. Ya, sebetulnya kalian tidak perlu beramal. Jika kalian ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, berbahagia oleh Allah, pasti kejadian, tidak bisa tidak. Ya, sehingga kalian tidak beramal nggak akan mencelakakan, memadorotkan kalian. Kalian pasti ke surga tetap. Di anna masirakumul jannah, kalian pasti tetap ke surga, mau beramal ataupun tidak. Percuma kan beramal, mending tidak beramal, kan sama-sama ke surga lah gitunya. Nyebut apa beramal, mending tidak beramal. Itu capek-capek beramal kalau si A tidak beramal, si B beramal, lalu Allah tetapkan dua-duanya masuk surga, mending mana? Sebetulnya mending tidak beramal tuh. Si A tidak beramal, si B beramal. Andai ini ya, tapi dua-duanya oleh Allah ini dimasukkan ke surga. Ada sebutannya, mending si A tidak beramal, si B mah capek-capek beramal dengan hasil yang sama kan, misalnya dengan yang didapat oleh si B, oleh si A tadi. Kemudian satu lagi ini kalimat dari setannya. Jadi kalau yang sampai di situ sebelah tentang sebetulnya kalian tidak perlu beramal, kalau Allah takdirkan kalian beruntung, bahagia, selamat, pasti kejadian. Kalian tidak beramal juga tidak apa-apa. Kalian tidak beramal juga kan tidak mencelakakan kalian. Kalau Allah takdirkan kalian selamat, ya selamat. Kemudian kalimat keduanya yaitu yang sebaliknya, kalau Allah takdirkan kamu itu termasuk orang yang celaka, pasti celaka. Amal apapun yang kamu lakukan, apa manfaatnya? Kan gak menolong gitu kan, tidak memberi manfaat apa-apa. Percuma kan beramal soleh. Itu setannya maksudnya tadinya gitu. Percuma kan beramal soleh. Kalau Allah takdirkan kamu termasuk orang yang celaka, ya celaka. Siapa yang bisa menghalangi? Tidak bisa tidak, sama dengan yang tadi lahnya. Sehingga lam yanfa'kumul amalu, kan percuma beramal soleh, tidak memberi manfaat apapun. Karena kalau sudah Allah tetapkan demikian, pasti kamu masuk neraka. Fafima tajtahiduna, jadi buat apa kalian bersungguh-sungguh beramal? Bodoh, cek setan teh anger ya, Allah takdirkan celaka mah celaka. Capek-capek atuh beramal. Itunya yang dibisikan setannya sampai di sana. Kemudian, aya keneh yang dari setan ternyata. Wa zalika kama qala nabiyukum. Setan apal kan hadis eta. Si walak ai keur di pokona badado. Lu tadi teh setan mah maksudna teh ngapalkeun Quran, ngapalkeun hadis teh kalimatul haqqi wa urida bihal batil, gitu maksudna teh dari yang benar, sehingga manusianya tidak merasa bahwa oh iya ya, kalau Allah tidak ada yang bisa menghalangi kan, kalau Allah sudah menghendaki kan tidak ada yang bisa mewujudkan kalau Allah sudah kalau Allah tidak menghendaki. Kemudian setan membacakan hadis. Benar gitu setan sih, bedul tadi. Wazalika kama qala nabiyukum, kan seperti nabi yang sudah disabdakan oleh nabi kalian. Ini hadis riwayat Muslim nih. Muttafaq alaihnya. Tentang ini nih.
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya setiap diri dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Ini tahapan ininya berarti ya tahapan penciptaan, tahapan bentuk apa namanya di dalam rahim itunya. Sesungguhnya kalian dikumpulkan, bahasanya demikian di sininya, dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya arba'ina yauman selama 40 hari nutfatan, 40 hari awal nutfah sebutannya. Summa yakunu alaqatan misla zalika, kemudian 40 hari berikutnya jadi alaqah nutfah. 40 hari pertama membentuk nutfah gilah gitu sebutannya ya. 40 hari berikutnya kemudian alaqah disebutnya. Summa yakunu mudghatan misla zalika, kemudian 40 hari ketiga ini disebutnya mudghah. Nah, kalau sudah berbentuk mudghah sebutannya ini kan 40 hari awal 40 hari pertama membentuk nutfah. Kemudian laju ke 40 hari kedua sampai 40 hari kemudian alaqah, berubah berarti dari nutfah menjadi yang berubah bentuk kan terus berkembang. Tahapannya disebut nutfah, alaqah. Nah, kemudian laju lagi 40 hari ketiga sampailah mudghah, berarti 40 hari kali 3 nya. Nah, setelah menjadi mudghah artinya sampailah pada setelah melewati masa ini 40 hari kali 3 berubah wujud menjadi mudghah. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah satu malaikat fa yanfuhu fihi ruha, kemudian malaikat ini meniupkan, di sini bahasanya ya entah dengan cara ditiupkan atau bagaimana lah. Kemudian diutuslah malaikat, lalu malaikat ini meniupkan ruh ke dalam mudghah tersebut. Tadi tiupkannya ruh atau si mudghah janin sebutannya. Janin juga bahasa Arab. Janin di dalam rahim itu, nah ditiupkan ruh ke dalamnya itu setelah 120 hari. Nah, malam hari berarti masuk ke 100 hari ke 121 kehamilan. Malam harinya masuk hari ke 121 di kejadiannya Allah memerintahkan malaikat membawa ruh, ruh mah dari Allah, ruh manusia mah ruhnya nih ya, ruhnya ini dari Allah. Allah titipkan kepada malaikat, Allah perintahkan masukkan tuh janinnya sudah siap, ya turunlah gitu kan malaikat. Nah, kemudian memasukkan ruh. Fayanfuhu fihi ruha, Allah malaikat tersebut memasukkan, meniupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'in. Nah, ini yang sama nih, berarti hadis ini kan dijadikan dalil oleh setan sebetulnya. Ini hadis ini kan dibacakan oleh setan. Kan Nabi kalian sudah menyabdakan begini. Tanya di antarana nya apal setan kan hadis ieu mutafaq alaih, cek setan dia Bukhari Muslim eta malah setan apaleun kan hadis ieu urang nu teu mah urang nu teu apal mah setan ieu beureun kudu ngulik, beureun hayang nyilakeun jelema teh jurusna kan sampai setan teh ngulik berarti eta teh nyilakeun jelema teh ternyata. Nah, malaikat tersebut meniupkan ruh, memasukkan ruh atau nyawa. Jadi mulai tanya janin itu mulai bernyawa, ada ruhnya.
di mana ruhnya, nyawanya tadi dari sisi Allah, anggapnya dari sisi Allah, dari tangan Allah lah sebutannya. Allah titipkan kepada malaikat, dan yang melakukannya ini adalah malaikat Jibril. Ini di antara pekerjaannya atau tugas yang Allah yang diberikan kepada malaikat Jibril itu adalah ini meniupkan ruh. Bisa malaikat Jibril teh bisa pikiran dia. Seperti pada kejadian Isra Mi'raj, kan Rasulullah nggak tahunya, yang datang Jibril kan nggak tahu. Tapi kan kemudian membacakan Quran kan surat Al-Alaq 1-5 oleh Khadijah, kan kemudian dibawa menemui Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Dia ini kakak sepupunya Khadijah. Coba ceritakan apa yang kejadian seperti apa. Setelah Rasulullah menceritakan kejadiannya, Waraqah mengatakan itu Jibril. Itulah, itu Jibril yang datang. Rasulullah bingung, Jibril itu siapa tuh? Bener orang jahiliyahnya Rasulullah sebelumnya dia di Mekah gitunya, itu apa lah berarti orang-orang ini gak ada yang tahu berarti. Termasuk Rasulullah sendiri ketika disebutkan itu Jibril. Nya atori apal mau cek malah cek Rasulullah teh atori apal mah saha Jibril teh. Dia itu Jibril, dia juga yang membawa wahyu kepada Nabi Musa. Oh dari dulu berarti kan Nabi banyak. Nabi Rasul kan banyak. Nah wahyunya dari Allah gitu, yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada semua nabi malaikat Jibril dari dulu. Gak pernah ganti tugas eta mah, itu tugas malaikat Jibril. Ada pertanyaan, sebetulnya pernah ada pertanyaan, mungkin taunya terkait malaikat Jibril ini adalah tugasnya gitu hanya menyampaikan wahyu. Terus sekarang kerjanya apa? Nabinya sudah nggak ada, wahyu sudah nggak akan ada yang turun lagi kepada nabi baru, kan nggak akan ada nabi baru ya. Jadi sekarang malaikat Jibril kerjaannya apa? Ngopi we atau cukup temu aja pensiun Pak tuh. Tugas selesai mencek malaikat Jibril teh. Nah, wahyu nggak akan ada lagi yang datang, yang diturunkan. Ternyata ini salah satu berarti kan sampai sekarang berarti masih mengerjakan tugasnya lah. Yang ini berartinya memasukkan ruh. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril itu adalah pemimpin seluruh malaikat. Piraku teu sibuk. Malaikat Jibril itu pemimpin seluruh malaikatnya, memimpin seluruh malaikat. Kemudian tiap malam kan dipanggil oleh Allah, diajak ngobrol malaikat Jibril mah untuk menetapkan takdir, tadinya menetapkan takdir bagi seluruh manusia, diobrolkan oleh Allah dengan malaikat Jibril. Pang sibuk nah malaikat Jibril tangan kanan Allah, itulah anggaplah gitulah. Kalau ada apa-apa gitunya Allah sampaikan kepada malaikat Jibril. Allah perintahkan beritahukan kepada semua malaikat, itu dilakukan. Ya terus kebayang ini Nabi sudah nggak ada, wahyu nggak ada lagi yang turun. Terus malaikat Jibril sekarang kerjaannya apa? Ngopi ya, kurang tiap pensiun menaon deh, mayan paling malaikat Jibril teh mayan ngopi gitu lah. Sibuk pisan malaikat Jibril batu. Nah pada ininya diutus malaikat, kemudian mau dimasukkan ruh, wahyu marubi arba'in. Nah pada malam tersebut Allah juga memerintahkan untuk membawa ketetapan Allah nih untuk si janin tersebut, ruh dengan 4 ketetapan. Ruhnya dimasukkan, ruhnya ditiupkan, masuk ke dalam janin, nah sekaligus dengan 4 ketetapan untuk janin tersebut. Wa yumaru bi arba'i kalimatin bikat bi rizkihi, 1 ketetapan rezekinya. Populer kan dia mah, rezeki sudah ada yang
mengatur bari cicing ada aya geus rezeki moal ka mana tapi cicing we lain moal ka mana cicing wae mah moal ka maneh rezeki teh lain moal ka mana cicing wae lain moal ka mana moal ka maneh atuh rezeki teh satu tah rezekinya sebetulnya ini perlu masing-masing perlu penjelasan karena ini pada dasarnya ketika Allah intinya Allahnya ketika Allah memasukkan ruh ini kan Allah sertakan 4 ketetapannya untuk si janin tersebut. 1 rezekinya gitulah. 1 ketetapan rezekinya wa ajalihi 2 ketetapan umurnya. Kalau ketetapan umur itu berarti jatah hidup di dunianya berapa lama. Artinya lahir harus jelas berarti nantinya lahir kapan berarti kan jelas meninggalnya kapan kan di mata Allah sudah dijatah gitu kan umurnya. 1 rezekinya 2 ajalnya ketetapan jatah usianya 3 wa amalihi amalnya pun sudah ditetapkan ya ini dijadikan tipuan tadi oleh setan. Nah beramal-amal kumaha ge geus ditakdirkeun geus ku Allah oge kalau kumaha ge seolah-olah rek adu glajer pi ka utah getih geus sakali kalau Allah takdirkan masuk neraka kamu enggak akan bisa protes seolah-olah gitulah nya adugan yang ke surga Allah tetapkan masuk neraka kamu mau apa wa amalihi ini sebetulnya ini kan makanya perlu bagaimana sih penjelasannya yang disebut dengan Allah sudah menetapkan rezekinya kan gitunya hadis ieu mah ya perlu penjelasan bagaimana itu yang dimaksud dengan ketetapan tersebut ketika Allah menetapkan meniupkan memasukkan ruh ke dalam janin itu Allah sertakan 4 halnya bagi janin tersebut. 1 kan rezekinya itu perlu penjelasan perlu uraian. Kalau hanya berdasarkan hadis ini jangan-jangan orang tinggal diam saja kan rezeki sudah ditetapkan. Itulah hanya seolah-olah hanya diam saja karena rezeki sudah ditetapkan. 1 saja penjelasannya lah misalnya nih ya. Rasulullah SAW sudah menjelaskan seperti ini. Ini hadis ini benar, ini sahih, sudah ditetapkan rezeki seseorang. Nah ini kan uraiannya panjang sebetulnya uraiannya panjang banyak lah diantaranya saja begini. Bagaimana Allah memberi rezeki? Bagaimana Allah membagi dan menetapkannya rezeki kepada semua makhluknya bahkan. Dan Rasulullah pun memberi contohnya burung bukan manusia. Bagaimana Allah menetapkan rezeki untuk seekor burung? Rasulullah menyebutkan seekor burung akan keluar dari sarangnya di pagi hari lalu dia akan kembali ke sarangnya sore hari dengan perut yang penuh. Itu hanya isyarat saja bahwa kalau burung itu berpikiran diam saja kan rezeki sudah ditetapkan. Mun manuk piit ya mah emang aya pare nu nyalambeurkeun pare teh dihandap tuh itu ketingali makomo tah ongkang kaki we si burung teh gitu ngopi kalem rezeki mesti ditetapkeun. Jadi bukan seperti itu artinya nggak bisa hanya diam di sarang. Berarti kan ini kan pelajarannya yang disebut Allah menetapkan rezeki itu nggak bisa burung itu diam di sarang lalu padinya yang terus datang pagi udah sapiring siang sapiring. Ini yang disebut Allah membagi rezeki menetapkan rezeki itu harus dengan ikhtiar, harus berusaha. Contohnya pun burung, lihatlah seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari mencari makanan, dia akan kembali ke sarangnya di sore hari dengan perut yang penuh. Teta di rezekian ku Allah teh. Di rezekian anak kumaha bisa hiber alatna teh. Karena tanya fasilitasnya itu dia bisa terbang mencari kan.
Itu dimanfaatkan cicing gitu ongkang kaki di etana di sarangnya gitu. Moal ayam pare nyelampurkeun karena sayang manuk nyeheap we cicing we dina sayang atuh. Nah itulah ini salah satunya. Memang ini perlu penjelasan sebetulnya. Hanya 4 lah ini yang disebutkan di sini. 1 yang Allah tetapkan pada waktu Allah memasukkan ruh itu. 1 rizkihi, 2 ajalihi umurnya, 3 amal. Bahkan coba kalau berpikir seperti tadi, seolah-olah amal apa sih yang kita lakukan, nah da geus ditetapkeun tikeur urang can lahir keneh sebenarnya mah. Dan dimanfaatkanlah oleh setan gitu hal seperti ini. Percuma beramal buat apa? Kalau Allah takdirkan kamu masuk neraka, beramal sebanyak apapun, apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya, enggak beramal. Berpeganglah kepada hadis ini. Amal yang dilakukan oleh seseorang itu juga sudah ditetapkan. Bahkan di sini kan disebutnya ditetapkannya sejak orang itu belum lahir. Yang terakhir wasakiyun awasaidun. Apakah ini waktu masih di dalam rahim padahal kan ya, belum lahir nih orangnya nih. Ketetapan ini sudah ada. Sakiyun awasaidun, apakah dia ini termasuk orang yang celaka atau orang yang berbahagia? Bahaya kan hadis siga kieu sebenarnya. Kalau hanya dipahami yang ininya saja, apalagi dari yang pertama tadi sudah dipahaminya. Rezeki seseorang itu sudah Allah tetapkan sejak orangnya sendiri belum lahir. Cicing eta bahaya nanti. Ya dengan mengatakan bahwanya rezeki kan sudah ditetapkan. Jadi seperti urusan rezeki pun setan bisa membisikkan seperti ini. Kamu berusaha siang malam sampai muntah darah pun kalau Allah takdirkan miskinlah kamu, pasti demikian setan membisikkannya. Kamu nggak usah kerja juga kalau Allah rezeki, kalau Allah takdirkan kamu orang kaya nggak usah berusaha apa-apa. Mengedipkan mata saja jadi duit bagi kamu, setan mereka itu. Kan sama kan dipelintir semuanya. Padahal yang benar tadi Rasulullah rezeki ya burung saja diberi rezeki oleh Allah, tapi bagaimana? Mana ada padi yang terus berdatangan ke sarang burung, burungnya itu tinggal mangap gitu. Burungna teh calangap parena asup talang geunah saja cekaloh teh. Sama ini bisa dipelintir ini semuanya nih oleh setannya, termasuk yang terakhir sakiyun wasaidun. Ya tadilah di awal bagaimananya setan memelintir, merekayasa. Benar ini sahih gitunya bahwa apa yang disebutkan di hadis ini, ketika Allah memasukkan ruh ke dalam janin itu Allah sertakan 4 hal. 1 rezekinya, 2 umurnya, 3 amalnya, yang terakhir bahkan di hadis lain surga dan neraka disebut. Di sini sakiyun wasaidunnya celaka atau bahagia. Di hadis lain surga dan nerakanya pun itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah ini yang dijadikan tadinya ini hadis benar ya, ini hadis yang sahih, ini muttafaqan alaih, tapi oleh setan tadi pelintir, direkayasa untuk tujuan kebatilan, yaitu mencelakakan manusia. Nah sampai situ dulu nih ya, ini yang dibisikkan setannya demikian. Intinya bahwa pada langkah ke-7 ini setan ini seolah-olah seperti kembali ke awal. Nggak usah beramal buat apa? Kamu banyak beramal pun kalau kamu Allah takdirkan masuk neraka, kamu nggak bisa protes, kamu nggak bisa melawan. Jadi menurut setan itu ada yang demikian. Menurut setannya, bukan menurut setan, setan membisikkan seolah-olah demikian.
beramal soleh sebanyak apapun, kalau Allah takdirkan masuk neraka pasti masuk neraka. Itu intinya, satu. Kemudian yang kedua, tidak beramal soleh pun, tidak punya amal pun, kalau Allah takdirkan masuk surga pasti masuk surga, nggak ada yang bisa menghalangi. Apalagi setan, tuh kan kata Nabi kamu juga begini. Ketetapan kamu apakah seorang yang celaka atau kamu seorang yang beruntung, itu sudah ada ketetapannya, sudah Allah tetapkan bersamaan dengan Allah meniupkan ruh kamu dulu. Udah dia setan. Anggaplah gitunya, takdir, ketetapan apakah kamu seorang yang celaka atau kamu seorang yang beruntung, itu sudah ditetapkan dulu ketika bersamaan dengan Allah meniupkan ruh. Nah, sekarang jurus penangkalnya itu baru dari setannya, seolah-olah bener lah nubiat teh. Ya, seolah-olah yang barusan itu benarnya. Setan yang membisikkan kamu tidak perlu beramal soleh, kalau Allah takdirkan kamu masuk surga pasti masuk surga, nggak ada yang bisa menghalangi. Satu poinnya yang dari setan. Kemudian yang kedua, jika kamu ditakdirkan masuk neraka, beramal soleh sebanyak apapun nggak menolongkan, gitulah kata setannya, percuma kan. Nah kemudian dikaitkanlah itu ke hadis ini, bahwa nih hadisnya kata setan, Nabi kan sudah bersabda seperti ini, bahwa di antara ketetapan yang Allah di antara ketetapan yang Allah berikan kepada seseorang sejak orang itu masih di dalam rahim ibunya adalah soal seseorang itu termasuk orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Seolah-olah kita kan bisa memilih, kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa mengelak lah gitunya. Kalau Allah takdirkan termasuk yang celaka, ya celakalah. Kalau Allah takdirkan termasuk orang yang berbahagia, ya berbahagialah. Jadi setan ini intinya benar di jurus yang terakhir ini untuk memerintahkan manusia, sudah diam saja, karena segalanya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki kamu sudah ditetapkan, umur kamu sudah ditetapkan, amal sebetulnya amal kamu sudah ditetapkan, dan bahagia celakanya kamu itu juga sudah ditetapkan. Kan jadi itu sebetulnya intinya, ya sudah kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu beramal apa-apa, tinggal tunggu takdir yang baik atau yang buruk. Kan dua-duanya tadi, in kudirtum, jika kalian ditakdir masuk surga, oh ini berarti takdir yang baik. In kudirtum asqiyaa, jika kalian ditakdirkan termasuk orang celaka, ini berarti takdir yang buruk. Tata benang merah nama setan itu gitunya, tidak perlu melakukan apapun, tunggu takdir dari Allah. Ya, intinya kan ada duanya. Di hadisnya pun memang ada sakiyun, ada sa'idun. Ada yang Allah takdirkan termasuk orang yang celaka, ada yang Allah takdirkan termasuk orang yang berbahagia. Nah sekarang untuk menangkalnya, waduh, jurus nih untuk penangkalnya nih ada dua nih. Jurus penangkalnya ada dua. Satu, inna wa'dallahi haqqun wa qauluhu sidqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ini untuk penangkalnya nih ya. Sesungguhnya janji Allah itu benar, wa qauluhu sidqun, dan ucapannya itu, firmannya, ucapannya itu benar, janjinya pasti. Dan ucapan apa yang dikatakan difirmankan, bahasa kitanya ya, apa yang dikatakan, diucapkan, difirmankan Allah itu pasti benar. Li'annal kaziba alaihi naqsun,
Karena kalau ternyata ada kebohongan dari Allah, artinya kemahasempurnaan Allah itu tercoreng. Dari sini nih ya, untuk menangkalnya bahwa Allah itu pasti benar, semua yang ditetapkan, semua yang difirmankan itu adalah benar. Sedikit saja, anggaplah sedikit saja, satu saja ada kebohongan dari Allah, berarti itu akan mencoreng kemahasempurnaan Allah. Nah, di mana Allah sendiri sudah berfirman di surat Ali Imran ayat 8-nya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah melanggar janjinya. Kemudian satu lagi, waman asdaqu minallahi qila. Ini surat An-Nisa 122. Tentang dua hal yang tadi, berartinya sesungguhnya janji Allah itu benar dan semua yang difirmankannya itu benar. Nah, dua hal tersebut, tentang janji Allah pasti benar, itu di surat Ali Imran ayat 8, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang ucapannya lebih benar dari Allah? Dua ayat tersebut nih untuk dijadikan pegangan. Dengan dua ayat tersebut, ya qad wa'adallahu fi kitabihil karim fi mawadhi'a katsiratin ala ta'ati bisawabi. Dengan dasar apa yang diucapkan Allah pasti benar, jadi gitu ya, tadinya janji Allah itu pasti benar. Allah tidak pernah tidak melanggar janjinya. Nah, berdasarkan ayat ini, banyak sekali di sini sebutkannya, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau di banyak ayat, di banyak tempat di dalam Al-Qur'an di mana Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan surga bagi yang taat, bagi yang beramal soleh, dan itu tidak akan dilanggar oleh Allah. Tangke disebut takdir teh nu kieu gitu nya, disebut belum nih ke kadir lagi ada, nanti judul berikutnya adalah makna qadri. Apa sih takdir? Ini dulu nih untuk menangkal setannya. Di dalam Al-Qur'an di banyak ayat lah gitunya, di banyak ayat, di banyak tempat Allah berfirman, Allah menjanjikan, dengan Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan surga bagi orang yang datang, sebut nantinya liman laqiyallaha ta'ala alal imani wa ta'at. Di dalam banyak ayat Allah menjanjikan pahala Allah bagi orang yang datang menemui Allah dengan beriman dan taat. Lan yadkhulan naro al batata. Pakai al batata teh penegasan ya. Orang yang demikian, orang yang datang menemui Allah dengan membawa keimanan dan ketaatan, tidak akan masuk neraka sampai kapanpun. Itu sudah diucapkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah. Kalau setan tadi kan beramal soleh, taat, percuma, cek setan itu gitu teh. Itu pernyataan dari setan. Kalau pernyataan dari Allah seperti apa? Di banyak ayat, ayat ini juga saya kira ini yang bentuknya yang seperti ini berulang-ulang. Innallazina amanu wa amilus solihat. Bahkan di surat eta gepan surat At-Tin kan ada ini. Kalau Allah menyebutkan itu yang seluruh manusia summa radadnahu asfala safilin, ya, manusia sebagai makhluk terbaik itu oleh Allah dibalikan menjadi makhluk yang asfala safilin, yang paling rendah derajatnya, yang paling buruk gitu sebagai makhluk Allah.
Padahal asalnya kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, makhluk terbaik manusia mah, tapi bisa jadi terbalik. Menjadi asfala safilin yang paling rendah dari semuanya. Illal ladzina amanu wa amilu solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu. Itu kan yang diucapkan Allah. Mana ada orang yang beriman beramal soleh kan neraka? Itu kan mana ada. Sementara setan tadi mengatakan, buat apa beramal soleh? Sebanyak apapun amal kamu beramal soleh, kalau Allah tetapkan. Nah ini yang tidak demikian. Makanya tadi diawali dengan kata lawan gitu yang dari setan ini, dengan mengatakan satu, janji Allah pasti benar. Apa yang diucapkan Allah itu pasti benar. Di antaranya lah barusannya di surat yang saya kira kita tahu kan ayat tersebut, di mana manusia secara umum nih, di situ pakai insannya seluruh manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu, Allah balikan keadaannya menjadi asfala safilin, yang paling buruk, yang paling rendah derajatnya. Jeung letak ge mending gini, jeung letak apa letak makhluk Allah atuh sarua. Letak ciptaan Allah itu makhluk Allah, lebih buruk manusia yang durhaka. Illal ladzina amanu, tah seperti ini yang sudah Allah ucapkan, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu amilu solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Inilah yang disebut takdir engke nanti. Kira ada takdir sama diri judulnya. Ada makna qadri judulnya tadi dia teh. Makna takdir. Nah ininya penangkalnya adalah apa yang dijanjikan Allah itu benar. Nah, terus Allah menjanjikan apa? Bagi yang beriman dan beramal soleh, disebut teh pasti masuk surga. Gak ada satupun Allah mengucapkan gitunya, tidak ada satu kalimat pun, tidak pernah satu kali pun Allah mengucapkan seperti yang dikatakan setan. Ada manusia yang banyak beramal soleh tapi kemudian aku takdirkan masuk neraka, gak akan ada Allah mau mengatakan demikian. Ini yang diucapkan oleh Allah itu ya, Allah menjanjikan di dalam Al-Quran di banyak ayat bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang taat itu oleh Allah dijanjikan surga, tidak akan masuk neraka sampai kapanpun. Nah, ini yang benar itunya, ini yang benar dari Allah. Kemudian yang kedua, inna zalika syaitona lam ya'rif maknal qadri al-mazkuri fil Quran. Sesungguhnya setan itu tidak paham makna takdir yang disebutkan di dalam Al-Quran wal ahadis dan di dalam hadis. Misalnya kalau di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Qadar tanya, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan bi qadarin, dengan ketetapan. Emang setan mengerti itu makna ketetapan di sini sehingga mengatakan demikian? Banyak beramal soleh kalau ditetapkan, itu masalah nama ditetapkan ditakdir masuk neraka. Ya, setan itu tidak pahamnya makna qadar takdir yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Ya, misalnya Allah menyebut qadar itu di surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 9, wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ditetapkan ukurannya
Segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan lah, itu intinya yang ini nih ya. Kemudian hadis misalnya innallaha qaddara maqadirul khalaik, sesungguhnya Allah telah menakdirkan, Allah telah menetapkan seluruh ketetapan makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana, sebelum Allah menciptakan seluruh langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ini yang seringnya saya sebutkan. Allah itu membuat perencanaan, membuat konsep dalam waktu 50.000 tahun. Maka ketika Allah jadi menciptakan makhluknya itu sudah sesuai dengan rencana, sesuai konsep yang dibuat. Dan konsep perencanaan dan konsep Allah ini bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi ke akhirat dia guys. Ayah di Allah mah di konsep dulu sebelumnya. Di konsep, di rencana nu kana nu ka surga sabaraha urang, nu ka neraka sabaraha urang, aya eta teh. Tapi setan tidak paham gitu mana hadis ini, seolah-olah tetapi diarahkan ke sana oleh setan itu. Sudah diam saja kamu itu, karena semuanya sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Eta benang merahnya itu yang dibisikkan setan di jurus terakhir mah. Sudah diam saja. Percuma kamu beramal karena semuanya sudah ditetapkan. Ya, kalau diurai seperti tadi, kamu beramal soleh sebanyak apapun, kalau Allah takdirkan masuk neraka, masuk neraka. Orang tidak beramal soleh, durhaka, sebanyak-banyak dosa yang dibuatnya pun Allah takdirkan masuk surga, pasti masuk surga. Nah ini salah gitu, karena tidak ada, mana ada Allah menjanjikan, mana ada Allah mengatakan bagi orang yang beriman dan taat masuk neraka, nggak ada satupun. Dan Allah tidak pernah mengatakan bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sesat, orang yang fasik, zolim, nukar itulahnya di dalam ayat Quran nih. Gak ada satupun ayatnya Allah yang mengatakan bahwa bagi orang yang durhaka, yang fasik, yang zolim, yang sesat, kalau ada ketetapan Allah masuk surga, mereka masuk surga, gak ada. Untuk yang beriman dan beramal soleh pasti masuk surga, dan untuk yang durhaka pasti masuk neraka. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah, itu yang ditetapkan. Ditetapkan takdir. Ya itulah yang ditetapkan oleh Allah. Yang beriman dan beramal soleh dapat apa? Dapat surga. Kalau yang durhaka, yang fasik, zolim, maksiat dapat apa? Dapat neraka. Takdir itu gitu. Tinggallah manusianya gitu, mau memilih yang mana. Makanya emang manusia masuk neraka bisa menyalahkan Allah gak? Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Ini kok Allah ditinggali ke catatan amanah atau tinggali catatan amanah ge. Tak ketetapan Allah nama nu eta, yang bagi yang beriman dan beramal soleh Allah tetapkan apa sih bagi mereka? Allah tetapkan surga. Nah, tambahan sedikit lahnya. Tambahan sedikit nih. Hadis yang tadi yang riwayat muttafaqan alaih kan seolah-olah sudah nggak usah melakukan apapun lah, rezeki sudah Allah tetapkan, umur sudah Allah tetapkan, amal bahkan tadinya amal sudah Allah tetapkan, surga nerakanya bahkan sudah Allah tetapkan. Nah ada penjelasannya hadis yang lain terkait, boleh disebut menjelaskan makna apa sih maknanya, bagaimana maksudnya kalau hadis yang menyebutkan demikian bahwa surga neraka seseorang itu sudah Allah tetapkan. Nah ada hadis yang menerangkan begini, apabila seseorang masuk neraka maka surga yang aneh saja orang itu masuk surga kosong. Berarti kalau seseorang masuk surga dia akan melihat bahwa andai dia masuk neraka tempatnya di mana lah gitunya, ya kosong. Berarti mana hadis itu adalah
bagi seseorang itu sudah Allah adakan surganya, ada nerakanya, ada. Kalau dia masuk surga maka nerakanya ya kosong. Kalau dia masuk neraka maka surganya ya kosong, tidak yang mengisi. Tata mana hadis doa tadi Allah tetapkan masuk surga itu bukan Allah pilih itulah ke neraka kan, ke surga kan, manusianya gak berdaya, bukan demikian. Allah adakan, seperti rezeki juga Allah adakan. Kalau Allah menciptakan manusia pasti rezekinya ada, tinggal ya manusianya mau bagaimana, mau diam di sarang ya, apa mau diam di sarang? Burung aja nggak boleh demikian, sebutlah. Ada, tinggalnya cari, raih, berencek Allah ayah disediakan. Artinya tidak ada manusia yang Allah ciptakan lalu untuk orang ini nggak ada rezekinya, bukan demikian. Allah siapkan, Allah adakan, lalu Allah perintahkan seperti ke burungnya terbang, kamu kan punya sayap, berencek Allah teh. Ya terbanglah, mungkin hari ini rezekinya seperti apa, kakara enterbus digebah. Nah, rezeki poe eta, besok beda deui. Manuk pan gitunya. Oh, pemiliknya nggak ada. Wah, sampai nyenol gitu. Tah, poe eta mah gitu milik nanti. Tapi kan tiap hari dia keluar dari sarang. Ya manusia juga sama, tidak ada yang dilahirkan rezekinya sudah disediakan, diadakan. Tidak ada yang diciptakan tapi oleh Allah yang ini tidak ada rezekinya. Ah tunggu sampai harita geus rezeki mah ya nggak tinggal paehnya rezekinya nggak ada tuh kalau bisa dah racan berenang nggak saya paeh tuh harita berarti gitu ya di mana itu hadis memang luasnya mana hadis yang barusan. Nah, tapi intinya ini sebetulnya ya inilah setan gitunya mencelakakan manusia dengan mengatakan sebetulnya nggak usah beramal karena masuk surga atau nerakanya seseorang sudah ditetapkan sejak dia masih di dalam kandungannya. Ini tentu menyesatkan dengan mengatakan tuh kan di dalam hadisnya juga bahagia, celaka, surga dan neraka bagi seseorang kan sudah ditetapkan. Makanya dibantahnya dengan apa yang Allah firmankan pasti benar, apa yang Allah janjikan pasti benar. Nah Allah menjanjikan apa, Allah mengatakan apa, Allah menjanjikan apa, intinya dua kan. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh surga lah pasti kan, itu banyak ayat yang demikian ya, banyak yang innallazina amanu wa amilus solihat ya di surat Al-Bayyinah tadi kan innallazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazauhum. Ini kan Allah benar kan ngomong gitu, balasan bagi mereka adalah jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah itu yang Allah katakan dan Allah janjikan bagi yang beriman dan beramal soleh. Sementara innallazina kafaru, nah ini orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka seperti apa? Tadi Al-Bayyinah banyak sih yang berdampingan ayat seperti ininya, orang-orang durhaka dan orang-orang yang beriman beramal soleh banyak. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Nah ini yang sudah Allah katakan, orang-orang kafir baik ahlul kitab ataupun musyrikin fi nari jahannam. Nah ini yang Allah katakan, ini yang Allah janjikan dan Allah tidak melanggar janji. Yang beriman beramal soleh pasti surga, yang tadi tidak beriman tidak beramal soleh kan setan menghalangi beramal soleh. Kalau yang tidak beramal soleh nggak akan ada surga. Tak dua tak hanya jurus dari jurus penanggalnya. Yang satu yang difirmankan Allah pasti benar, Allah tidak pernah melanggar janji. Sementara di dalam Al-Quran banyak yang menerangkan janji Allah bagi yang beramal soleh itu pasti surga, tidak ada yang lain.
Dan untuk yang ya itulah yang durhaka, berarti yang durhaka, yang sesat, yang tidak beramal soleh lagi itu masuk neraka, itu yang sudah Allah katakan. Itu yang Allah janjikan dan Allah tidak melanggar janji. Nah, kemudian yang kedua berarti intinya sebetulnya jangan salah memahami takdir. Kalau seperti yang dibisikkan setan, segala sesuatunya sudah ditakdirkan, jadi sudah diam saja, tah eta salah memahami takdir. Itu inti namanya yang dibisikkan setan, tanya segala sesuatunya sudah ditetapkan, berarti sudah diam saja, percuma mau begini mau begitu juga, ketetapan itu sudah ada. Nantilah aja mana takdir berikutnya, makna qadri judulnya nanti. Jadi makna takdir yang benar itu seperti apa? Karena setan itu ternyata tidak paham itu apa itu takdir yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, sehingga membisikkan demikian, menyesatkan. Berarti kalau setan kan intinya menghalangi manusia untuk beramal. Ini kan seolah-olah balik ke jurus ke satu gitu kan. Setan itu intinya untuk menghalangi itu manusia dari beramal. Gak usah beramal lah, percuma beramal. Sudah ditakdirkan masuk neraka kamu itu. Aduh, dikitukan ku setan. Masuk surga kita galap lah masuk surga, cek setan teh. Gak usah beramal lah. oleh Allah ditakdirkan sudah masuk surga, kamu itu pugu jadi hoream beramal itu. Terus kepada orang yang rajin beramal, gumasep, lawa amal yang kepake merenan. Kalau Allah takdirkan masuk neraka mah, modar sih setan paling anggar we ke neraka. Ada sar setan itu dia mah. Tak salah katanya 7. Ini seolah-olah gitu, sekali lagi ini seolah-olah balik lagi setan itu karena sampai jurus ke-6 kaditu nama lah percuma lah beramal nantinya akan memunculkan rasa malas gitu pada orangnya untuk beramal kalau ini sudah masuk ke dalam pikirannya, jadinya percuma tetah memunculkan eta percuma beramal juga. Kalau Allah takdirkan masuk neraka, saya pasti masuk neraka.